lagi sama aku, Karina. Mudah-mudahan kalian gak bosen ngeliat muka aku. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku punya cerita yang menarik buat teman-teman semua, buat nemenin masa-masa karantina ini. Jadi pernah gak sih kalian di stalk atau diikutin atau dikuntit, dikuntit, I don't know, oke? Pernah nggak? Kalau misalkan kalian punya pengalaman seputar itu semua, kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan ragu-ragu kalau mau curhat-curhat aja di komen di bawah, oke? Kalau misalnya buat aku sendiri, aku jujur aja, paling cuman kayak sebatas stalking sosial media, karena jujur aja, aku juga kadang-kadang nge-stalk orang. Maksudnya bukan nge-stalk ya, tapi lebih ngepoin sosial media orang lain. Nggak banyak juga nih zaman sekarang yang orang tuh sampai rela bikin fake account hanya untuk ngeliat sosial media punya orang lain. Kalau misalnya menurut aku sendiri, stalking atau nggak menguntit itu lebih kepada ketika seseorang itu mengganggu orang lain di tempat privasinya mereka gitu. Jadi kalau misalkan sosial media itu kan memang sebenarnya ditaruh untuk publik ya, terutama akun-akun yang publik itu nggak di private. Menurut aku sih kayaknya kalau misalkan untuk sosial media tuh bukan disebut stalking ya, tapi lebih kayak ngepoin aja gitu. Tapi kalau menurut aku stalking itu lebih kepada ketika seseorang mengganggu privasi orang lain gitu. Kayak misalkan ngeganggu orang di rumahnya atau nggak ngeganggu orang pas lagi di tempat umum. Aku jadi ingat film di Netflix, film seri gitu, judulnya You. Siapa di sini yang udah pernah nonton film You? Tulis di komen di bawah. Jadi You ini adalah film seri di Netflix dimana itu tuh bercerita tentang seorang laki-laki yang bener-bener stalking dalam definisi yang sesungguhnya gitu, yang ngikutin seorang cewek dimana dia tuh terobsesi untuk bisa pacaran atau punya hubungan sama cewek tertentu. Nah, aku seneng banget sama seri ini, aku suka banget. Menurut aku pemerannya itu cocok banget sama karakter di film itu. Setelah aku searching maksud aku di sini adalah googling. Ada salah satu pendapat dari dokter ahli kriminologi yang namanya Dr. Ronald Holmes, dan dia mengkategorikan kategori stalking itu dibagi menjadi 7 kategori. Yang pertama itu namanya domestik. Domestik itu lebih kepada orang yang nge-stalk mantan-mantan pasangan, kayak mantan istri, mantan suami. Biasanya orang yang domestik ini dia tuh nge-stalk kayak bisa sampai ganggu gitulah, bukan yang nge-stalk cuman sebatas di sosmed aja, tapi kayak ngikutin ke rumahnya, ngikutin ke tempat kerjanya. Terus ada kategori yang kedua yaitu lust. Kategori stalking dimana si pelaku stalkingnya itu mengikuti calon korbannya dia. Jadi kalau kategori yang ini tuh kayak lebih mengarah kepada seseorang yang memang berniat untuk menyakiti orang lain, misalkan serial killer atau yang suka hipnotis atau predator. Yang ketiga tuh ada love scorn. Jadi si love scorn ini adalah kategori dimana si stalkernya itu mengikuti seseorang yang dia suka. Jadi kayak misalkan dia suka sama teman kantor nih, tapi dia tuh ngikutinnya tuh yang bener-bener kayak sampai ngikutin ke rumah, sampai kalau misalkan si targetnya, misalkan si kecengan dia tuh misalkan ngasih kue ke anak satu kelas misalkan, nah dia merasa kalau orang itu tuh ngasih kue cuma buat dia doang. Jadi kayak di pikirannya tuh si targetnya pun merasa kalau dia tuh suka gitu, ngerti gak sih? Di stalking gitu. Dan terus yang keempat ada kategori selebriti. Jadi ini ya mungkin termasuknya kayak nge-stalk selebriti yang dia suka, yang dia idolakan. Kalau misalkan kalian pernah nonton anime Perfect Blue, itu dark banget sih animenya. Aku nggak rekomendasiin karena aku juga nggak kuat jujur nonton film itu. Jadi di sana diceritain gimana seorang pop idol di Jepang itu di stalk sama fansnya. Yang kelima ada political. Jadi mungkin ini lebih termotivasi karena masalah politik gitu. Yang keenam ada kategori hit. Kalau ini kayak stalking yang lebih karena kerjaan, karena dibayar gitu. Kayak misalkan ada orang yang mau meng-hire hitman untuk menyakiti seseorang. Mereka harus ngikutin dulu targetnya. Yang terakhir revenge atau dendam. Jadi ini tuh kayak lebih termotivasi karena ada perasaan dendam sama seseorang. Dan cerita hari ini tuh berhubungan tentang stalking, dan ini adalah cerita tentang seseorang yang di stalking di Jepang. Ini tuh terjadi pada tahun 1999. Pada saat itu ada seorang mahasiswi yang cantik banget. Dia tuh umurnya sekitar 21 apa 22 gitu, dan dia namanya Shiori Ino. Kalau nggak salah nyebutnya, biar gampang aku bakalan nyebut Ino gitu ya, nama belakangnya. Si Shiori ini tinggal
sama kedua orang tuanya, dan dia juga punya satu adik laki-laki. Dan Shiori ini bukan anak yang macem-macem ya, dia bener-bener kayak mahasiswi perempuan yang bener-bener baik. Saking baiknya tuh kayak ya udah kehidupan dia tuh cuman kalau nggak di kampus ya di rumah gitu. Jarak antara rumahnya dia ke kampus itu lumayan jauh. Jadi untuk nyampe ke kampus itu dia harus naik sepeda dulu dari rumahnya. Sudah gitu nanti nyampe halte gitu, dia simpan sepedanya di sana kayak digembok gitu, dan dia lanjut ke kampusnya naik bus. Jadi kayak dia 2 kali naik itu loh. Yang pertama naik sepeda, habis itu lanjut pakai bus. Dan pada suatu hari dia ketemu sama seorang laki-laki yang berumur 26 tahun. Si laki-laki ini namanya Komatsu, dan karena terlalu panjang aku bakalan bilang laki-laki ini Mr. K, bukan Kunti, tapi Mr. K, oke, Mr. Komatsu. Jadi si Mr. K ini dia umurnya 26 tahun, dan dia waktu pertama kali ngeliat si Ino ini kayak naksir gitu loh. Oh my god, ini cewek cantik banget gitu kan, aku jadi pengen jadi pacarnya, ya nggak sih? Setelahnya dia kenalan lah sama si Ino ini, dan Ino karena orangnya baik dan juga dia kayak selalu positive thinking, terus dia mikir kayak oke, ini kelihatannya cowok baik-baik, kenapa enggak gitu. Akhirnya mereka kenalan. Tapi yang anehnya, kenapa si Mr. K ini pas waktu awal kenalan dia bilang kalau dia berumur 23 tahun, dan dia juga bilang kalau dia adalah orang yang sangat mapan, yang sangat tajir, yang bilang kalau dia tuh adalah seorang entrepreneur, dan dia tuh bilang kalau dia tuh usaha di bidang penjualan mobil klasik dan juga mobil-mobil mewah. Padahal sebenarnya si Mr. K ini adalah seseorang yang punya usaha semacam massage gitu, alias panti pijat gitu. For some reason si Mr. K ini ngebohong sama si Ino, dan Ino juga kayak oh oke, fine gitu kan. Ino tuh sebenarnya nggak begitu peduli laki-laki ini mau status ekonominya gimana. Yang penting tuh Ino tuh kayak lebih ke yang penting nih cowok baik, punya niat baik, ya udah ayo aja gitu. Akhirnya mereka ngedate lah, dan setelah beberapa kali ngedate, setelah kencan kesekiannya dia ngerasa kayak kurang sreg sama cowok ini. Nah tapi di kencan keempat apa kencan kelima mereka, si Mr. K ini tiba-tiba bawa hadiah untuk Ino, dan hadiahnya ini nggak kaleng-kaleng guys. Hadiahnya itu adalah tas-tas branded mahal kayak misalkan Gucci. Dan Ino seorang perempuan yang sebenarnya nggak matre, seorang perempuan yang sebenarnya nggak peduli sama barang-barang mahal dan cuman peduli sama kuliahnya dia dan pendidikannya dia ngerasa nggak enak gitu, kayak aduh dikasih barang mahal, terus dia ngerasa kayak punya beban aja karena Ino tuh nggak ada niat untuk melanjutkan hubungan dengan si Mr. K ini, karena kan Ino ngerasa nggak cocok kan sama si Mr. K, tapi kayak nggak enak gitu dikasih barang mahal gitu, ngerti kan? Dan si Mr. K ini tuh kayak maksa banget Ino untuk menerima hadiahnya, sementara Ino tuh bilang enggak deh, aduh ini mahal banget gitu kan, enggak deh kayaknya aku nggak bisa nerima gitu, maaf banget kayaknya kita nggak bisa diterusin deh, kayaknya kita nggak cocok deh, aku minta maaf banget. Si Mr. K ini nggak bisa menerima penolakan guys, jadi dia tuh kayak maksa, nih pokoknya aku pengen kamu ambil hadiahnya, aku nggak peduli gitu, aku pengen kamu ngambil hadiahnya. Dan waktu itu saking mereka saling berargumentasi tuh sampai istilahnya bikin menarik perhatian orang lain, karena kan itu di tempat umum gitu. Dan si Ino ini yang ngerasa malu karena diliatin orang gitu, akhirnya ya udah deh iya aja gitu, dia terima hadiahnya dan dia bilang makasih. Terus besoknya karena Ino ngerasa kayak aduh gimana ya, nggak enak juga sih, kayak aku udah dikasih hadiah mahal tapi aku sebenarnya nggak suka sama cowok ini, aku ngerasa nggak cocok. Akhirnya Ino mikir kayak aduh apa aku ini aja ya, menjauh aja dari dia, apa aku harus menghilang aja dari dia. Akhirnya Ino kayak memutus kontak dengan si Mr. K ini, kayak dia nggak mau ditelepon, dia nggak mau ketemu, dia nggak mau Mr. K ini kayak dia nggak mau ngasih harapan kosong ke si Mr. K. Sampai akhirnya pada suatu hari Ino dan keluarganya itu lagi santai-santai di rumah sambil nonton TV, tiba-tiba ada telepon rumah. Ingat ya, ini tahun 99, jadi belum ada handphone, cuma ada telepon rumah. Dan waktu Ino dan keluarganya lagi nonton TV, tiba-tiba telepon rumah bunyi dan Ino angkat. Dan iya bener aja, itu gak lain dan gak bukan adalah Mr. K. Dan Ino karena udah terlanjur angkat kan, ya udah dia jawab gitu. Dan di sana di telepon itu Mr. K ngajakin Ino untuk ke
kencan lagi. Dan di telepon itu Ino jelas-jelas dengan tegas ya, dia tuh menolak gitu, aduh maaf ya aku nggak bisa meneruskan hubungan ini gitu, aku ngerasa kita nggak cocok gitu. Nah sementara Mr. K yang memang sifatnya itu sangat amat memaksa, dia akhirnya maksa terus Ino untuk mau kencan sama dia, dan dia malah mengancam akan menghancurkan keluarganya Ino. Dan dari sana kan Ino jadi kaget dong, kayak aduh ini apa-apaan, kenapa bawa-bawa keluarga aku gitu kan. Tapi karena Ino merasa takut, akhirnya Ino tutup teleponnya. Habis itu Ino cerita ke keluarganya kalau dia baru dapat telepon ancaman dari Mr. K, dan dia juga cerita ke teman-temannya, dan teman-temannya juga takut, keluarganya juga khawatir gitu kan. Dan karena Ino selalu mendapat telepon dari Mr. K dan Mr. K selalu ngajak dia kencan, akhirnya dia ya udah deh dia iyain, karena dia juga takut keluarganya kenapa-napa, dia takut adiknya kenapa-napa, karena si Mr. K juga mengancam untuk mengganggu adiknya, adik yang laki-laki yang sebenarnya waktu itu tuh masih SD gitu. Akhirnya mereka kencan lah, dan Ino tuh kayak niat dalam hati, oke aku yain deh kencan sama dia lagi, dan semoga ini untuk yang terakhir kalinya. Dan juga mereka ini kencan di cafe tempat biasa mereka kencan, dan Ino juga kayak punya niat untuk oke deh nggak apa-apa deh sekarang kencan untuk terakhir kalinya, sekaligus aku juga pengen ngomong langsung untuk menegaskan kalau aku tuh nggak pengen lanjut hubungan ini gitu. Jadi kadang-kadang kan kita ngerasa kalau kita tuh lebih enak ngobrol langsung ya nggak sih daripada lewat telepon, dan Ino juga mikir kayak gitu. Dan akhirnya kencan lah mereka di cafe, dan oh my, ternyata kejadiannya itu nggak sesuai sama yang dibayangin sama si Ino. Waktu di cafe itu bilanglah kan Ino sama Mr. K, makasih banyak, kamu udah baik banget, udah ngasih hadiah ini itu, tapi aku minta maaf banget kalau aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini, aku ngerasa kita nggak cocok, dan aku ngerasa kayaknya aku pengen fokus sama kuliah aku dulu, aku pengen nyelesain pendidikan aku dulu gitu. Mungkin siapa tahu nanti ada kehidupan yang akan datang, mungkin kita bisa bersama, aku nggak tahu, tapi untuk saat ini aku nggak bisa. Mr. K sangat amat marah, dia nggak terima sama penolakan, dia nggak bisa menerima penolakan, sampai akhirnya Mr. K tuh saking murkanya dan dia sangat malu karena itu di tempat umum, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Mr. K kayak pergi gitu aja ninggalin si Ino di cafe itu. Dan saat kencan itu Ino tuh kayak ngerasa lega gitu, karena akhirnya aku bisa ngomong langsung sama Mr. K untuk nggak gangguin dia atau nggak gangguin keluarganya gitu. Dan karena Mr. K ini sangat marah dan dia tuh dendam sama si Ino ini, beberapa hari setelah mereka kencan, Mr. K datang ke rumah Ino, yang dimana sebenarnya Ino tuh nggak pernah ngasih alamat rumahnya ke Mr. K, dan kita nggak tahu kenapa Mr. K bisa tahu alamat rumahnya Ino. Dari mana coba? Tiba-tiba si Mr. K ini bawa 2 orang temennya, gila, sampai bawa backupan coba. Jadi si Mr. K dan 2 orang temennya, jadi mereka bertiga ngegerebek rumahnya Ino, dan di sana posisinya cuma ada bertiga, Ino, mamahnya, dan adiknya. Dan mereka kaget dong, karena kan mereka ngelawan cowok-cowok. Si Mr. K ini mengganggu keluarganya, jadi kayak apa yang ngata-ngatain kasar gitu, bilang kalau ini anak lo tuh gini loh. Bahkan si Mr. K tuh bilang kalau Ino ini adalah cewek nggak bener, cewek nggak baik, gini ke mamahnya gitu. Jadi mungkin biar bisa bikin konflik antara mamahnya dan Ino gitu. Sementara mamahnya tahu persis cerita Mr. K dari awal. Sampai akhirnya pas mereka lagi adu mulut gitu, tiba-tiba ayahnya Ino datang dan nyuruh Mr. K pergi. Udah pergi, ngapain kalian di sini, jangan ganggu keluarga saya. Akhirnya Mr. K pergilah gitu, tapi Mr. K tetap dendam sama si Ino ini. Dan setelah kejadian itu, Ino dan keluarganya kayak berdiskusi, aduh kita harus ngapain nih gitu kan. Takut ini bisa escalated, semakin meningkat gitu kejadian yang dibikin sama si Mr. K ini. Akhirnya keluarganya mikir, ya udah kamu coba kembaliin deh hadiahnya gitu kan, itu kan hadiah mahal. Dan memang hadiah dari si Mr. K ini masih tetap ada di kardusnya, masih tetap ada di tempatnya, jadi kayak nggak pernah dipakai gitu loh, karena kan si Ino pun merasa nggak enak ya nerima barang-barang mahal gitu. Sampai akhirnya Ino berusaha untuk mengembalikan barang itu, tapi tetap aja Mr. K nggak mau nerima gitu. Waktu digerebek itu, Ino dengan pintarnya dia merekam semua kejadiannya lewat suara gitu. Pokoknya dia ngerekam, nggak tahu pakai Walkman, aku nggak tahu deh. Pokoknya
si Ino ini merekam suara dimana ketika Mr. K itu datang ke rumahnya yang ngancem-ngancem kayak gitu. Dan akhirnya Ino kan kayak punya barang bukti untuk melapor ke polisi, ya nggak sih? Karena kan polisi juga nggak bakalan percaya gitu aja kalau tanpa bukti. Akhirnya Ino datanglah ke polisi bersama ditemenin sama ibunya. Waktu di kantor polisi ada polisi yang ibaratnya bisa dibilang kayak lebih muda, yang jabatannya itu masih di bawah, dan si polisi ini bilang kalau ini adalah kejahatan yang sangat berbahaya, takutnya kenapa-napa. Tapi pas dia lapor ke atasannya, ke polisi yang jabatannya lebih tinggi, malah polisi yang jabatannya lebih tinggi itu malah victim blaming gitu, malah nyalahin si Ino, malah bilang kayak kamu sih, itu kan pacar kamu, lagian kalau dikasih hadiah semahal ini ya pasti dia marah lah gitu. Jadi kayak victim blaming gitu ya, padahal Ino udah ngejelasin kalau sebenarnya dia tuh dipaksa untuk menerima hadiah itu gitu. Sementara si polisinya tuh kayak gak menganggap ancamannya serius gitu, ngerti gak sih? Akhirnya Ino dan ibunya tuh pulang kayak nggak hasil apa-apa gitu, nggak dapat perlindungan apa-apa dari polisi. Dan juga dari semenjak itu Ino dan keluarganya selalu dapat telepon kayak silent call gitu, ngerti gak sih? Kayak dapat telepon terus pas diangkat tapi nggak ada suara gitu. Dan Ino mendapat telepon itu setiap harinya selama 4 bulan berturut-turut. Kebayang gak sih? Kayak itu tuh annoying banget, ya gak sih? Jadi kayak tiap telepon berdering tuh kayak seisi rumah tuh deg-degan gitu, kayak takut kenapa-napa, ya nggak sih? Dan akhirnya karena Ino ngerasa udah muak itu dapat telepon terus-menerus, Ino datang lagi ke kantor polisi untuk kedua kalinya, dan dia ngelaporin kalau Pak Polisi, ini loh saya dari awal gini, terus sekarang saya dapat silent call, dapat telepon hampir tiap hari selama 4 bulan. Pak Polisi tolong lindungin keluarga saya takut kenapa-napa. Nah sementara si polisinya masih tetap victim blaming gitu, jadi kayak nyalahin Ino, kamu sih itu pacar kamu gitu, udah ngasih hadiah mahal-mahal terus dia ditolak, ya pastilah dia marah gitu loh. Jadi kayak Ino tuh ngerasa aduh udah hopeless deh, udah nggak bisa gimana-gimana lagi ke polisi, ya nggak sih? Ya udah akhirnya dia pulang lagi. Itu Mr. K dan teman-temannya itu punya niat yang lebih jelek lagi. Mereka bikin sebuah poster, jadi kayak bikin poster banyak banget, di print terus ditempel-tempelin di daerah sana, yang bertuliskan kalau keluarganya itu Ino itu adalah bukan keluarga yang baik. Terus bahkan di poster itu ada tulisan nomor telepon rumahnya Ino gitu. Jadi kayak dia tuh menyebarkan rumor yang nggak bener gitu, ditulis di poster, disebarin di lingkungan situ gitu kan. Itu semakin mengganggu, ya nggak sih? Dan untuk ketiga kalinya Ino datang lagi ke polisi, ngasihin poster itu ke polisi. Pak Polisi, nih lihat nih, ini orang ngeganggu saya dan ngeganggu keluarga saya banget, tolong Pak Polisi, tolong lindungin keluarga saya, tolong lakukan sesuatu gitu kan. Tapi tetap aja si polisi tetap tidak mengindahkan laporannya Ino, nggak mau nganggap serius laporannya Ino. Dan akhirnya mau nggak mau Ino pulang, dan Ino memutuskan untuk oke deh, karena polisi nggak mau bantu, aku bakalan nyuruh orang lain aja untuk bantuin masalah aku. Akhirnya Ino membayar seseorang untuk mengembalikan hadiah-hadiah yang mahal itu ke si Mr. K. Karena Ino tuh mikir kayak mungkin Mr. K ini ganggu dia karena hadiahnya mahal gitu. Dan akhirnya orang suruhannya Ino ini pergi bertemu Mr. K dan ngembaliin hadiahnya. Dan ya udah mau nggak mau Mr. K nggak bisa nolak kan, karena kan itu orang lain juga gitu. Hadiah pun dikembaliin dan Ino bisa bernafas lega sama keluarganya. Mereka mikir kayak alhamdulillah, nggak alhamdulillah sih mungkin ya, syukurlah akhirnya hadiahnya bisa dikembaliin. Mungkin aja Mr. K bakal berhenti mengganggu keluarga kita gitu. Tapi ternyata Mr. K malah semakin tersinggung karena hadiahnya dikembaliin. Dan Mr. K malah menyuruh manajer tempat panti pijatnya dia untuk menjadi hitman, alias untuk membunuh. Jadi dia kayak menyewa pembunuh bayaran, dan si manajer ini dibayar berjuta-juta untuk membunuh Ino. Dan bener aja sayangnya, pada suatu hari Ino pulang dari kampus, turun dari bus mau naik sepeda, dia balik, taunya ada orang nyamperin dia, laki-laki, dan menusuk dadanya Ino sampai Ino menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Dan siapa yang kaget akan kejadian ini? Ya bener banget, polisi. Karena polisi takut image-nya rusak. Kebayang gak sih kayak orang ini datang ke polisi sebanyak 3 kali meminta perlindungan, dan tiba-tiba orang ini berakhir sampai akhirnya polisi malah mendatangi media dan menyebarkan rumor yang tidak benar tentang Ino. Terus mereka bilang kalau tahu nggak, mahasiswi yang dibunuh itu dia adalah seorang PSK.
PSK. Dan media dapat berita kayak gitu, ya mereka seneng dong, ya nggak sih? Tapi kadang-kadang orang lain tuh agak kurang berempati sama, bukannya merendahkan ya, tapi kayak kadang-kadang orang tuh nggak berempati sama seseorang yang pekerjaannya itu di dunia malam. Beda ceritanya kalau orang-orang tahu kalau Ino tuh adalah seorang yang baik, pasti orang tuh lebih kayak, oh my god, dia kan cewek baik, kenapa kok bisa kayak gini, bisa kejadian kayak gini, ya nggak? Orang tuanya sedih karena media memberitakan Ino sebagai seseorang yang sebenarnya bukan kayak gitu. Nggak ada yang percaya sama keluarganya mau klarifikasi juga gimana, nggak ada yang percaya gitu. Sampai akhirnya ada seorang reporter yang terkenal, yang memang bagus kerjaannya gitu, bukan reporter sih, lebih ke kayak jurnalis gitu, dan dia menyelidiki sendiri kasus Ino ini, dan dia menemukan fakta bahwa sebenarnya Ino itu bukan seorang PSK gitu. Dan si jurnalis ini bisa mengungkap kebenarannya gitu, mengalahkan polisi dan mengalahkan media-media yang lain. Akhirnya si jurnalis ini menerbitkan tulisannya dia tentang penelitiannya dia akan kasusnya Ino ini, dan akhirnya kebongkarlah sebenarnya polisi yang nggak menganggap serius kasus ini, dan juga sebenarnya Ino adalah mahasiswa yang baik gitu kan. Dan semua orang jadi shock, ini menggemparkan Jepang, sampai pemerintahannya juga agak-agak terdesak gitu karena polisinya kayak gitu. Dan akhirnya dari sanalah, dari kasus Ino inilah baru dibuat anti-stalking law, hukum anti-stalking gitu, yang dimana polisi tuh harus menganggap serius kasus stalking. Dan gimana nasib pembunuhnya, dan gimana nasib Mr. K. Mr. K begitu tahu kalau polisi mulai turun ke kasus ini, Mr. K kabur keluar kota dan dia bunuh diri di Hokkaido. Tubuhnya ditemukan di sebuah danau di Hokkaido. Sementara komplotannya, karena Mr. K ini berkomplot gitu untuk melakukan kejahatannya, komplotan yang lain yang ternyata jumlahnya ada 8 orang, semuanya ditangkap, dan terutama orang yang menusuk Ino akhirnya dipenjara seumur hidup. Segitu dulu cerita hari ini, semoga kalian semua suka. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.